Kalau orang bilang kan nama adalah doa ya. Porsche tuh milih nama Macan karena kesannya itu adalah sebuah kucing besar yang punya karakter sebagai hewan yang buas. Apalagi kalau misalnya beli Macan Turbo itu udah pakai mesin V6 turbo, suaranya juga gahar, larinya juga gahar. Nah sekarang ada Macan generasi baru, tapi Macan yang ini nggak ada suaranya karena dia full listrik. Tapi tetap ada larinya. Yuk kita lihat gimana Macan setelah berubah jadi mobil listrik murni. Ya, akhirnya salah satu mobil Porsche yang paling laris ya di dunia, Porsche Macan, sudah berubah. Ini generasi full barunya, tapi udah nggak ada lagi model yang ini pakai mesin bensin. Tapi kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya Porsche masih jual Porsche Macan yang pakai mesin bensin. Ada yang 2000 cc 4 silinder turbo, ada juga yang pakai mesin 6 silinder turbo. Tapi bentuknya nggak kayak gini, bentuknya kayak yang lama. Jadi Macan lama yang pakai mesin turbo dan Macan baru elektrik ini itu dijualnya barengan. Dan Macan ini adalah Macan 4 dengan harga Macan 4 yang paling base ya, yang paling terjangkau ini sekitar 2,49 miliar rupiah. Kalau mesinnya di Porsche Center Jakarta yang sekarang, kalian bisa dapat 4 tahun free charging, warranty, free service, dan ada garansi baterai itu 8 tahun. Tapi tetap ya, ingat, itu harga base-nya. Kalau pengen nambah option dan Porsche punya banyak banget option, duitnya nambah lagi. Tapi sekarang kita bahas Macan baru ini, karena kalau misalnya kalian ingat, Porsche udah punya mobil listrik namanya Porsche Taycan. Nah, mobil ini pakai chassis yang disebut sebagai Premium Platform Electric, PPE. Nah, Taycan juga pakai PPE, tapi itu beda sama Macan ini. Karena Macan ini pakai Next Gen PPE yang di-share juga sama Audi Q6. Tapi ada perbedaan yang mendasar. Jadi, gini, kalau misalnya di Macan ini, dia pakai arsitektur 800 volt sama kayak Taycan. Tapi kalau Taycan itu, 800 volt itu saklek, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Punya si Macan bisa, jadi 800 volt bisa dibagi ke 400. Tujuannya biar apa? Biar kalau ketemu charging station yang jadul, ngecasnya tetap bisa lebih cepat. Nah, kalau soal teknis mungkin kita geser nanti aja. Sekarang kita bahas penampilan. Jadi kalau ngelihat, mungkin kalian pikir ini kan lampu depannya ya ada LED DRL 4 titik kayak Porsche lain gitu, dan lampu senya juga di sini, tapi ternyata bukan. Ini cuma lampu DRL doang. Lampu utamanya itu ada di bawah sini, dan ini adalah desain untuk bumper Porsche Macan 4. Kalau Macan Turbo, bumpernya beda lagi. Begitu juga logonya. Macan 4 pakai logo yang standar, kalau Macan Turbo pakai logo yang baru yang monokromatik seperti itu. Sekarang kita lihat kuncinya dulu ya. Bentuknya seperti kunci Porsche pada umumnya, ada 4 tombol buat buka bagasi, depan, belakang, kunci pintu sama buka kuncinya. Ya, dia punya bagasi depan. Karena nggak ada mesin 2000 cc atau 3000 cc di sini, sisa space yang ada bisa buat naruh barang. Sebenarnya nggak gede, tapi lumayan buat naruh misalnya kayak kabel casan yang kita dapat ini. Kita taruh lagi. Terus buat aki dia ada di sini ya. Dan kalau misalnya buat bukan tadi otomatis, bukannya otomatis tapi tutupnya manual. Di Macan baru ini pilihan velgnya mulai dari 20 inci, 21 sampai 22 inci. Yang ini 22 inci dan seperti biasa Porsche kita bisa pesan pelek manapun yang kita suka. Tapi bayar. Nah, urusan ban dia pakai Goodyear Eagle F1 Super Sport, di mana ini adalah ban high performance. Tadinya gue kira dia bakal pakai ban eco-ecoan atau yang energy saving, karena kan mobil listrik kan. Tapi dia pakai ban ini berarti emang pengen ngejual performanya, karena nggak ada Porsche yang pelan. Oke, lanjut dari soal peleknya, kita lanjut soal warnanya. Karena mobil ini pakai warna yang cukup unik, namanya adalah Provence. Kalau kata orang Porsche, itu dari bahasa Perancis, dari sebuah daerah yang terkenal akan lavendernya. Makanya warnanya kayak lavender gini ya. Ada logo elektrik, karena ini mobil listrik. Dan buat Macan ini, kalau misalnya kalian ngeh ya, dia akhirnya pakai pintu frameless. Dan nggak cuma pintu frameless. Kalau misalnya kalian pengen, kalian juga bisa pesen mobil ini pakai kaca double glazing, biar peredaman suaranya makin bagus. Plus kalau di mobil ini, dia udah pakai privacy glass di kaca belakang, jadi bagian belakang itu lebih gelap daripada yang depan untuk privasi. Nah, selain kaca kayak gini, dia juga ada kaca panoramik atau atap panoramik, paling nggak di mobil yang ini. Dan lagi-lagi karena Porsche kita bisa pesen apapun yang kita suka, tapi bayar. Nah, karena ini mobil listrik, menarik kalau misalnya kita bahas soal pengecasan, baterai, lama ngecas, dan kawan-kawan. Pertama, dari tutupan ngecasnya aja cukup unik. Jadi, coba kita lihat ini sekarang ya. Ini gimana ini kalau diteken nggak ada apa-apa. Terus pakai apa gitu ngecasnya. Jadi ternyata kalau misalnya mobilnya unlock, kita tinggal gini aja. Dia bakal buka otomatis. Nah,
Nutupnya gimana? Pakai tombol di sini? Nggak bisa. Jadi ternyata kita harus nunggu 2 menit, dan kalau kita nggak ngecas, kita nggak ngapa-ngapain, baru dia nutup sendiri. Atau kalau kita pengen nutup manual, tekan tombol lock di kuncinya. Kalau misalnya gue boleh saran, misalnya kalian tertarik beli mobil ini, kalau saran gue, coba pilih tutupan casan yang biasa aja, yang manual, nggak usah elektrik. Yang kayak gini bagus, cuma mungkin kadang-kadang bakal agak menyusahkan, terutama di tempat casan. Jadi kalau misalnya buka tutupnya manual kan gampang, tinggal tekan, buka, tekan lagi, tutup. Kalau yang ini ya bagus lah buat show off gitu kan, buat flexing, tapi ya udahlah. Sekarang kita buka lagi, kita buka dulu kuncinya, dan lagi-lagi gesture. Nah, sekarang kita bicara soal baterai, lama ngecas, dan kawan-kawannya. Untuk baterai sendiri, semua macan 4, macan turbo itu pakai baterai 95 kW yang usable-nya. Aslinya sih 100 kW, tapi 5 kW sengaja disimpan buat Porsche biar baterainya lebih awet, lebih reliable. Nah, urusan ngecas, dia kalau AC, dia maksimal tuh sekitar 11 kW. Jadi, mikirnya, kalau misalnya kita ngecas di AC yang 11 kW, kira-kira butuh sekitar 10 atau 11 atau mungkin 12 jam baru penuh. Nah, kalau fast charging, dia bisa sampai 270 kW. Artinya, dia bisa ngecas dari 10 ke 80%, tuh kan nutup sendiri. Dari 10 ke 80% itu sekitar 21 menit aja. Dan itu udah cukup bagus kalau misalnya buat ukuran fast charging. Dan khasnya Porsche, sejak dari Taycan ya, tutupan ngecasnya nggak cuma di sebelah kiri doang, di sebelah kanan juga ada. Tapi, kalau yang di sebelah kanan itu buat AC charging aja, kalau yang di sebelah kiri ini, bisa buat AC sama DC. Nah, kalau baterainya menurut Porsche, baterai ini bisa dipakai buat jalanin mobil ini kalau penuh sekitar 600 km-an. Tapi bedanya, kalau yang sebelah kanan cuma buat AC charging, kalau pengen fast charging cuma bisa yang sebelah sini. Nah, sembari kebuka kita omongin soal tenaganya. Atau range-nya dulu ya. Kalau misalnya baterai penuh, si Macan 4 ini bisa jalan sampai sekitar 613 km. Itu cukup jauh ya, tapi ingat itu range klaim dari WLTP. Aktualnya mungkin sekitar 500 gede atau 600 kecil gitu ya. Tapi kalau yang turbo bisa sekitar 590 km. Kata ini yang 4, kita pakai yang 600-an. Nah, kalau tenaganya, si Macan, oh dia nggak nutup gara-gara bagian bawahnya tuh gue buka. Kalau misalnya tenaga, mobil ini bisa tenaganya sampai 408 tenaga kuda. Tapi itu kalau dalam mode launch control ya, mobil ini punya launch control dan lagi boost tenaga maksimum selama sekian detik aja. Tapi kalau penggunaan harian, penggunaan normal sehari-hari, anggaplah mobil ini punya tenaga sekitar 300-an gede, hampir 400 tapi nggak tembus 400 seperti itu ya. Dan karena ini namanya Macan 4, kalian bisa tebak berarti dia penggerak all wheel drive, bukan 4 wheel drive, all wheel drive. Jadi dia ada satu motor listrik di depan, satu udah lagi di belakang. Tapi ada satu konstruksi yang menarik. Jadi gini, kalau si Macan 4 ini, dia kayak mobil listrik lain di mana dinamo atau motor listriknya ya, itu terletak di depan, misalnya ini roda belakang, di depan roda belakang. Yang menghubungkan adalah single speed reduction gear. Kalau Macan Turbo, itu dinamo atau motor listriknya terletak di belakang roda belakang. Gue nggak tahu apa tujuannya, tapi ini membuktikan kalau Porsche tuh bener-bener serius bikin dua mobil yang berbeda, biarpun Macan Turbo dan Macan 4 basically adalah mobil yang sama. Mungkin biar driving experience beda, atau biar ada tujuan engineering lainnya, atau gimana, nggak tahu. Tapi gini deh, tadi kan gue udah bilang dia pakai single speed reduction gear. Padahal Taycan pakai 2 speed. Ya, dia udah nggak pakai gearbox lagi, dia pakai single speed reduction gear. Porsche bilang karena teknologi motor listrik yang mereka bikin sekarang itu udah cukup buat bikin performance mobil ini memadai. Nah, kalau misalnya bicara performance, dia bisa jalan dari 0 ke 100 sekitar 5,2 atau 5,3 detik. Dan top speed buat si Macan ini, Macan 4, 220 km per jam. Karena kita udah sampai di bagian belakang, kalian bisa lihat meskipun bagian muka sama belakangnya dibedain, kita masih bisa lihat darah atau garis desain dari Macan generasi pertama ke Macan elektrik ini. Plus ada beberapa penambahan. Kalau lampu belakang lebar kita nggak usah bilang karena Macan terakhir juga begitu. Logo Porsche juga sama aja. Tapi yang paling baru adalah active spoiler di belakang. Kalau dibuat dibuat mobil sport kayak 911 atau Cayman atau Boxer biasa. Tapi kalau buat SUV atau crossover kayak gini, mungkin cukup menarik. Ini pertama kali gue temuin kayak mungkin di Cayenne Coupe ya, atau mungkin Tesla. Tapi sekarang akhirnya turun ke Porsche Macan, SUV Porsche yang paling junior. Dan kita lihat kamera parkirnya ada di sebelah sini. Tapi sedikit yang kalau boleh jujur gue agak kecewa, dia nggak punya wiper belakang.
Jadi kalau misalnya hujan, ya gue tau lah mobil ini sangat aerodinamis. CD-nya itu sekitar 0,25 dan mungkin aliran angin akan menyapu air hujan yang ada di kaca belakang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada wiper belakang. Kalau misalnya takut ganggu aero kan bisa misalnya tambah spoiler di sini, wipernya umpetin di balik spoiler. Ya mungkin aero dikit ganggu tapi lebih safety karena kalau ada hujan ya tinggal nyalain wipernya. Sekarang kita mau lihat bagasinya ya, kita tekan tombol dikunci. Langsung kebuka, dan buat Macan 4 ini bagasinya 540 liter. Kalau Macan Turbo, bagasinya agak berkurang karena ada option subwoofer di balik lantai bagasinya. Karena dia adalah sebuah crossover, dia tuh luangnya kotak dan dalam, meskipun agak kepotong gara-gara bentuk atapnya yang kekupe-kupean. Nah, buat Macan 4 ini, dia udah pakai suspensi udara sebagai standarnya. Jadi dia bisa, nah ini agak naik nih. Jadi dia bisa jangkung, bisa ceper, bisa kaku, atau bisa empuk, tergantung kebutuhan. Nah, nggak cuma itu, kalau misalnya kita pengen gedein bagasinya, ada tuas di sini yang bisa kita tarik. Sini juga, langsung gede banget dan rata lantai. Kita tutup ya. Dan kalau misalnya pengen buka bagasinya, nggak cuma dari kunci, ada juga tombol di sini. Iya, sekarang interior dari Macan 4 EV atau Macan listrik gitu ya. Pertama, kalau dari desain, ini familiar banget sama Porsche-Porsche yang udah-udah. Contoh, cluster atau instrumen itu identik sama Taycan sama Cayenne baru. Plus ada layar di sini, layar tengah. Plus buat pertama kalinya di Macan, ada juga layar penumpang yang bisa ditonton sama penumpang. Bisa pengen nonton Netflix atau apa gitu, kayak mereka bisa nonton. Nah, uniknya, kalau misalnya parkir atau di posisi P atau netral gitu ya, driver juga bisa lihat ke layar penumpang dengan jelas. Tapi kalau udah nyetir masuk D gitu misalnya, di sini anti spy-nya mulai jalan. Jadi driver nggak bisa lihat apa-apa, tapi penumpang tetap bisa lihat. Cuma kalau boleh saran, mungkin kalian nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Ini cuma sekedar gimmick buat muasin penumpang. Jadi biar kesannya mobilnya canggih gitu. Tapi Porsche apa adanya juga udah canggih, udah mewah, dan udah luxurious. Jadi tanpa ini pun pesona Porsche tetap kuat. Oke. Untuk layar instrumen, dia biasa ya Porsche itu gitu kan. Layar gede di tengah atau lingkaran gede di tengah, dan kanan kiri itu informasi. Tapi kita bisa atur mau yang banyak informasi atau yang sederhana, tinggal dipilih aja sesuai selera. Nah, buat posisi nyetir, namanya Porsche ya, selalu ergonomis dan rasanya tuh kayak langsung pengen nyetir gitu. Khas Porsche lagi adalah kalau buat startnya itu ada di sebelah kiri, karena ini kan setir kiri ya. Startnya ada di sebelah kiri. Kalau buat setir kanan, startnya di sebelah kanan kayak biasa. Ini mengacu pada tradisi lemang. Jadi kalau di lemang gitu kan, yang dulu pembalapnya lari dari luar mobil, biar mereka masukin kunci, start mobil pakai tangan kiri, masuk gigi pakai tangan kanan, itu biar ada keunggulan sepersekian detik pas start, biar mereka bisa menang balapan. Oke, nah lagi-lagi identik sama Taycan dan mungkin beberapa Porsche 911 yang baru, gear levernya bentuknya kayak gini dan ditekan ke bawah kalau misalnya mau maju, ke atas kalau mau mundur, dan ditarik setengah kalau mau netral. P-nya ditekan. Nah, terus satu hal yang Macan lakukan dengan baik tapi tidak di Taycan adalah mempertahankan tombol-tombol fisik buat AC-nya. Kan kalau Taycan pakai layar sentuh ya, itu nggak enak. Ini lebih enak. Jadi tombol beneran yang klikinya juga bagus. Tepat di depannya kita lihat, dia ada wireless charging dengan pendingin. Jadi HP kita nggak mungkin overheat atau kepanasan pas dicas di sini. Kita tutup. Dan yang baru buat Macan listrik ini adalah ada ambient light. Tapi bukan sekedar ambient light biar keren, dan ini adalah communication light. Jadi misalnya kita kasih perintah suara, atau misalnya mungkin ngecas, atau berbagai perintah lain, lampu ini bisa merespon seolah-olah berkomunikasi dengan kita. Ini bagus. Terus buat drive mode, ada yang baru di mobil ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di Taycan, dia ada mode range. Jadi kalau di mobil biasa kan ada eco buat irit-iritan, mode range itu buat ngirit listrik. Nah, di Macan ini nggak ada mode range. Adanya normal, sama sport, sama mungkin kalau kalian pakai paket sport chrono, ada juga sport plus. Nah, mobil ini nggak ada sport chrono, makanya dia nggak ada stopwatch di sini. Jadi dia nggak ada. Jadi cuma ada normal, sport gitu-gitu. Nggak ada mode range. Karena menurut Porsche, teknologi baterai dan motor mereka sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kan klaimnya bisa 500-600 km. Jadi range ya nggak usah juga, nggak apa-apa lah ya. Untuk build quality sih nggak usah tanya, Porsche gitu kan, bahan-bahan bagus, jahitan lurus, dan lagi-lagi kalian bisa pilih warna, bahan, jahitan apapun yang kalian mau, tapi bayar. Nah, untuk setir dia pastinya udah naik turun, maju mundur secara elektronik gitu ya. Plus kita bisa pesan macam-macam jok ya. Ini jok standarnya si Macan dan dia udah elektrik, ada memori segala macam. Dan kalau mau kita bisa pesen penghangat jok dan pendingin jok di mobil ini.
Sound systemnya untuk mobil ini dia udah pakai Bose, jadi harusnya dengerin musik tuh lebih enak. Plus sekarang dia udah nggak ada pedal shift buat ngatur regen braking di sininya. Tapi Taycan juga nggak ada sih. Jadi kalau buat regen braking mobil ini, Porsche tuh regennya cuma berdasarkan injekan kaki di pedal rem. Jadi kalau misalnya di beberapa mobil listrik kan regen berdasarkan kalau misalnya kita ngangkat pedal gas, mobil langsung regen. Porsche enggak. Kalau misalnya kita injek rem, dia otomatis regen. Kalau misalnya kita cuma angkat pedal gas, dia cuma coasting atau meluncur biasa. Nah, ngomong-ngomong soal regen, regenerative braking dari mobil ini cukup kuat, bisa sampai 270 kW. Jadi cukup gede. Oh ya, mobil ini kalau misalnya kita duduk sebagai driver, kita bakal merasakan bahwa Porsche benar-benar ngedesain mobil ini sebagai sebuah SUV yang sporty, bahkan lebih sporty daripada Macan yang kemarin, karena kita duduk sekitar 3 cm lebih rendah daripada Macan yang sebelumnya. Jujur emang mungkin agak sedikit kontradiktif ya, karena orang beli SUV karena tingginya, tapi yang ini dibikin posisi duduk lebih rendah. Tapi ya begitulah Porsche. Kalau bisa ngejar sporty, mereka akan kejar terus gimana pun advantage-nya. Sekarang kalau di depan jujur sih puas ya, semuanya terasa Porsche sekali, terasa berkualitas, terasa Jerman, dan terasa seperti benar-benar update dari sebuah Macan sebagai sebuah mobil yang paling diminati dari Porsche. Meskipun ikonnya Porsche itu tetap 911 ya. Yuk kita ke belakang. Oke, sekarang gue duduk di belakang, tapi sekarang saatnya membicarakan perubahan ukuran Macan ini. Jadi, dibanding sama Macan yang lama, ada revisi dari dimensinya. Overhang depan berubah, overhang belakang berubah, tapi yang paling berubah adalah wheelbase-nya. Dibanding Macan yang kemarin, yang ini 10 cm lebih panjang wheelbase-nya, dan itu kerasa di sini. Tinggi gue 178, ruang kepala masih bagus, meskipun atapnya agak menukik dikit ya, tapi ruang kaki lebih bagus daripada Macan yang lama. Nah, satu trik di Macan ini adalah kalau misalnya di Taycan, Porsche bikin foot garage. Jadi di bagian sini itu nggak ada baterai, biar penumpang dapat ruang kaki ya lebih nyaman. Nah, di sini nggak ada foot garage. Jadi semua lantai itu isinya baterai. Kenapa? Karena menurut Porsche, Macan ini kabin standarnya udah cukup lebih gede daripada Taycan. Jadi nggak perlu bikin foot garage. Ruangan yang ada juga udah cukup. Cuma kalau emang ya, kalau duduk di belakang, kita nggak dapat banyak-banyak amat. Dapat AC, dapat tombol fisiknya bagus, tombol fisik bagus, kantong, speaker Bose, terus atap kaca. Tapi pertama ini sandarannya sedikit agak tegak ya, masih bisa dapat nyaman tapi agak sedikit tegak aja. Cup holder dan armrest ada di sini. Dan karena dia mobil listrik, lantainya rata, jadi masih lumayan oke buat penumpang tengah. Tapi balik lagi, orang yang beli Porsche biasanya buat nyetir sendiri. Jadi penumpang belakang dikasih secukupnya, cukupnya Porsche ya, tapi sensasi nyetir Porsche tetap ada di depan. Jadi kalau misalnya emang pengen menikmati mobil secara maksimal, nyetirlah. Ya, jadi gimana kesimpulan kita soal Macan EV ini atau si Macan 4 ya? Mungkin kalian lihatnya cuma sebuah SUV mewah tenaga listrik yang nanti bisa bikin hype dan orang-orang bakal berbondong-bondong buat beli ini. Ada benernya, tapi kita ngelihatnya lebih dari itu. Kita nggak nyangka dari flagship sedan listrik Porsche Taycan, mereka akan membuat effort lebih buat mobil ini, si Macan yang paling laris. Tadi kita pikir cuma ya perform Macan dipasangin perform Taycan dipasangin body Macan kayak gitu terus jadi udah selesai. Enggak, mereka ngubah banyak. Dari 800 volt bisa ke 400 volt. Terus misalnya lagi ya, penempatan motor listrik yang beda antara Macan 4 ini sama Macan Turbo. Macan 4 sama Macan Turbo ternyata kayaknya bakal diberikan karakter yang berbeda sesuai peruntukannya masing-masing. Di mana Macan Turbo memberikan performa lebih, sementara Macan 4 itu lebih rasional. Dan nggak cuma itu, dari tampilan dia masih mempertahankan identitas Porsche Macan yang selama ini kita kenal. Dan untungnya Porsche Macan yang petrol masih dijual, jadi pilihan benar-benar ada di tangan kita, mau yang bensin atau yang listrik. Cuma tetap ya, casan ini tutupannya sangat annoying, kalau bisa pilih yang manual aja. Yang ini agak-agak sedikit ngeribetin. Tapi jujur kita tertarik buat cari tahu gimana Porsche Macan ini kalau dikendarain, karena pasti sangat berbeda sama Macan kemarin. Tapi satu sisi kita juga penasaran gimana Porsche mengimprove platform dari Taycan di sebuah crossover keluarga kayak gini. Layak ditunggu. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa komentar, jempol, dan subscribe.